5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, terlebih dahulu kita taat prokes ya. Ayo, cuci tangannya dulu, mulai dari Gabriel. Ya, Pak. Masuk ke dalam. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, semangat ya. Oke, mejanya dirapikan dulu. Lihat kalau ada sampah, silakan buang ke keranjang sampah. Itu sampahnya dibawa dikogek, taruh ke keranjang sampah ya. Ini nak, ini. Taruh ke keranjang sampah. Udah rapi? Oke, terima kasih seluruhnya. Ketua kelas, coba pimpin doa dulu nak. Amin. Bagaimana? Hadir semua? Hadir ya, terima kasih karena semua sudah hadir. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar kita pagi ini, kita bernyanyi dulu ya. Diiringi oleh musik. Nah, untuk itu Ibu undang semua untuk berdiri. Ayo. Bendera tanah airku, ada dan berkibar warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, terimalah salamku. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ayo, tunjuk tangan. Coba si Kiro ya. Tentang ide pokok. Bagus. Nah, siapa yang masih ingat pengertian ide pokok? Gabriel? Pokok penting dalam suatu paragraf. Yang lain ada? Coba siapa? Gagasan utama dari sebuah Ya, ada lagi? Nando? gagasan utama dari sebuah paragraf. Iya. Jadi ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Kemudian, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Ayo, siapa yang tahu? Amel, Membaca paragraf. membaca terlebih dahulu paragraf. Lalu, coba Kes, mencari kalimat utamanya. Lalu, Lauren, Margaret, apa? Lalu menentukan ide pokok. Jadi itulah dia tadi cara menentukan ide. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, coba ini 4 orang, ini 4 orang, ini Ibu bagi lagi. 1 orang pindah kemari nak. Ayo, kamu aja Jani pindah kemari biar ini 1 kelompok. 4, 5 ya. Kelompok 1, kelompok 2,
gambar ilustrasi. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi, nanti kalian akan berdiskusi ini bagi kelompok. Kalian harus mampu membuat susunan rangkaian gambar ilustrasi. Nanti ada di LKPD, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah menonton video, kalian mampu mendesain gambar hewan kesayangan dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video pada PowerPoint, peserta didik, ya, kalian harus mampu menganalisis organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Sudah lengkap per kelompok? Nah, itu LKPD sudah ada yang berbagi. Silahkan dikerjakan. Mulai dari sekarang. Ayo, Ibu tunggu waktunya 10 menit. Ayo mulai. Semua aktif. Udah? Ini gimana kelompok 3? Sudah sampai di mana, Nak? Menggambar ya? Oke, dikasih warna yang menarik ya, Nak, yang jelas. Ini gambar ikan. Bagus. Warna. Nanti langsung paragraf 1, ide pokoknya ini. Oke, udah selesai, Nak? Sudah, Ibu. Ya, kelompok 1, 2, 3 sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, silakan kumpul. Satu orang aja yang kumpul. Kumpul ke depan. Ini udah. Enggak, itu enggak. Ayo. Oke, nanti akan kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada menyediakan, Ibu sediakan video. Disimak ya. Coba kalian amati, nanti Ibu tanya apa saja yang dapat kalian simpulkan dari video ini. Bisa dibuat catatan-catatan kecilnya. Sekarang mari kita mengamati gambar cerita. 1. Pak Rudi mengajak ibu ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan ibu memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada ibu. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa gembira melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo mengikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo melakukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sekarang apa itu gambar cerita? Baik. Kalian sudah mengamati tadi video yang Ibu tampilkan di depan. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari video yang Ibu tampilkan tadi? Ayo, coba siapa yang bisa? Coba si Tika. Gambar cerita merupakan gambar mengandung makna yang mengandung cerita. Apa lagi? Coba siapa dulu? Dia mau tunjuk tangan. Si Kevin. Sekarang kami membuat gambar cerita salah satu dan kewarnaan. Iya, langkah-langkah pembuatan gambar cerita salah satunya pewarnaan. Nah, kemudian sekarang Ibu
apa saja cerita yang ada pada gambar. Nah, sekarang ini gambar masih acak, belum berurutan. Coba kalian urutkan dulu gambar yang keempat ini menjadi urutan yang padu, yang tepat. Coba, gambar mana duluan? Urutan yang benar. Ayo, gambar apa duluan? Gambar nomor berapa? Gambar 2. Ini adalah seorang anak menuju ke rumah temannya. Kemudian urutan yang kedua apa? Urutan gambar yang benar adalah gambar 2. Gambar 2. Nah, gambar 2 ini tadi apa kalimatnya, Nak? Seorang anak berkunjung ke rumah temannya. Kemudian gambar yang pertama apa itu? Apa? Gambar yang enggak lah. Ini mereka kan sedang membuat hiasan masih. Gambar ketiga. Urutan yang kedua itu gambar yang ketiga. Apa kalimatnya tadi, Nak? Edo dan Udin sedang membuat hiasannya sepeda. Nah, di gambar ketiga itu tadi ada yang kasus, ada yang masalah. Apa itu? Iya, tanpa sengaja Udin mematahkan krayon Edo. Kemudian urutan gambar yang ketiga nomor berapa? Nomor 4 apa 1? 4. Tadi apa kalimatnya? Edo memaafkan dengan menunjukkan bahwa Edo masih mempunyai krayon yang lain. Kemudian urutan yang keempat adalah gambar nomor 1. Apa kalimatnya? Edo dan Udin menghias sepeda. Nah, inilah tadi urutan gambar yang Ibu tampilkan. Tadi kan masih acak, sekarang kita sudah benarkan urutannya. Nah, udah mengerti mengurutkan gambar, Nak? Gambar cerita? Sudah mengerti? Yang pertama tentukan dulu apa cerita dari gambar masing-masing, baru diurutkan. Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Coba disimak ya. Nanti Ibu tanya lagi. Apa yang kalian dapat? Perhatikan fungsi organ geraknya. Kami mempunyai 2 pasang tungkai kaki
Iya. Rusa organ geraknya ada di dua pasang tungkai kaki. Digunakan untuk berjalan dan melompat, berlari. Ada lagi? Ayo, banyak tadi tuh. Oh, coba si Seva dulu. Iya. Kucing organ geraknya ada pada dua tungkai kaki. Digunakan untuk berjalan, melompat, berlari. Kemudian ada lagi Onel. Ya, kadal organ geraknya ada pada dua pasang tungkai kaki yang berfungsi untuk berjalan. Lagi. Oke, si Margaret. Monyet organ geraknya ada pada tangan dan kaki yang digunakan untuk melompat, memanjat, ya kan? Berjalan. Nah, ada lagi. Siapa? Coba si Jani. Organ geraknya ada pada sirip dan ekor. Ya, ikan organ geraknya ada pada sirip dan ekor. Sirip dan ekor fungsinya untuk berenang dan meliuk ke kanan dan ke kiri di dalam air, ya kan? Iya. Sekarang coba buka bahan ajarnya masing-masing. Di sana ada teks bacaan yang berjudul. Ayo coba di halaman terakhir. Buka. Sudah dibuka? Yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Ini kita akan menentukan ide pokok dari paragraf, ya. Tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Nah, sekarang ada teks di sana tentang Gerak gerak dalam ikan dalam air. Nanti dari sana kita akan menentukan ide pokok yang paragraf. Coba baca dulu. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan dan dirasa lain. Hal tersebut dikarenakan hasil ikan adalah air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Oke, sambung. Agnes. Untuk tubuh ini. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Oke, sambung. Onel. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke, meminta kalian untuk menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf bacaan yang telah kalian baca. Tapi sebelumnya ini ada video tentang penjelasan ide pokok, ya. Biar tahu kalian nanti menentukan ide pokok dalam bacaan itu. Ide pokok adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Bisa meletakkan kalimat utamanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal. Oke, kalian sudah melihat tayangan video tadi mengenai ide pokok. Nah, yang mana ide pokok, pengertian ide pokok sudah tahu kan? Nah, apa tadi dikatakan pengertian ide
kira-kira ya ide pokok pada paragraf 1? Siapa bisa? Oh, coba Rosepa. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Iya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, paragraf 2. Ika? Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk kuda. Iya, betul. Paragraf 3. Yang belum pernah dulu ini Gabriel nggak tahu. Siapa yang tahu? Yang lain dulu yang belum pernah. Agnes dulu. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk Iya. tubuhnya yang unik. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, itulah ide pokok dari ketiga paragraf tadi. Untuk kalimat pengembangnya itu sudah ada tertera di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Sudah tahu ya menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf ya? Sudah? Oke. Sudah tahu belum? Sudah tahu cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Sudah. Baik. Sekarang ini dia, coba perhatikan ke depan. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Ya. Kemudian ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan dari sebuah paragraf yang mendasari sebuah paragraf. suatu paragraf. Itu tadi kita sudah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi yang kita kerjakan pada awal pembelajaran ya, awal kegiatan. Coba Ibu minta yang maju duluan itu kelompok 1 sesuai nama kelompoknya. Gambar 1. Anak kelinci sedang memakan wortel. Gambar 2. Anak kelinci bertumbuh menjadi kelinci dewasa. Gambar 3. Yang lain simak. Kelinci dewasa beranak dan kelinci yang keluar air adalah kelinci kuda. 3. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh untuk kalimat gelombang. Paragraf 1. Itu menggerak supaya ikan berbeda dengan hewan yang berbeda yang lain. Ikan tersebut dikarenakan keberadaan di air. Paragraf 2. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan mengikuti bentuk kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan. Baik, tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya ke depan. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapannya terhadap hasil kelompok 1? Coba Diego. Urutan nomor 1 masih sama. Oh ya, gambar urutan nomor 1, gambar ilustrasi mengurutkan masih salah. Yang dibuat di sini 2, 1, 3. Harusnya 2, 3, 1. Anak kelinci, iya. Harusnya 2, 3, 1 ya. Kelompok 1 ya. Oke. Sekarang kita simpulkan dulu hasil kelompok tadi yang kalian kerjakan. Nomor 1 itu urutannya yang benar, gambar ilustrasi tadi 2, 3, 1. Kemudian kalau gambar tadi Ibu lihat per kelompok itu sudah bagus ya. Ada yang menggambar ikan dalam air, ada yang menggambar kucing, ada yang menggambar ikan paus dari kelompok 3 ya. Nah, kemudian untuk gambar untuk menyebutkan nama-nama hewan dan organ gerak juga fungsinya ini sudah pas semua ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah pas, sudah benar. Kemudian menentukan ide pokok juga Ibu perhatikan hasil kerja kelompoknya sudah bagus. Jadi hanya ada tadi 1 yang kurang, itu sudah diperbaiki, nanti diperbaikilah untuk kedepannya ya. Kelompok 1 yang mengurutkan gambar ilustrasi. Sudah paham
Bisa dikumpul? Sudah bisa dikumpul, Nak? Sudah ya? Oke, silakan kumpul ke depan biar Ibu nilai. Sebentar Ibu koreksi dulu ya hasilnya ya. Oke. Ibu sudah menilai semua tes formatif yang sudah kalian kerjakan. Nilainya semua bagus-bagus. Berarti kalian sudah mengerti apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba anak-anak Ibu semuanya, apa yang dapat kalian ingat dari pelajaran kita keseluruhan, mulai dari awal tadi sampai terakhir? Apa yang bisa kalian cerna atau kalian ingat? Coba si Grace. Tentang ide pokok apa itu? Jelaskan, Nak. Jangan tentangnya. Jelaskan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi bisa? Coba Sinanda dulu. Berdiri dulu, berdiri. Jelas ngomongnya. Organ gerak hewan dan fungsinya. Sebutkanlah salah satu contohnya. Hewan apa? Burung. Organ geraknya sayap dan kaki. Berfungsi sayap gunanya untuk terbang, kaki gunanya melompat dan berjalan. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Iya, tepuk tangan dulu. Gitu. Siapa lagi? Ayo, coba. Tika. Ini Nak. Ya, tentang organ gerak hewan. Apa itu yang Ada pada kaki. Fungsinya berjalan, berlari, dan Iya, bagus. Fungsinya berlari, berjalan, dan berlompat. Apa lagi? Ada lagi? Oh, coba, Gabriel. organ geraknya ada pada kaki. Nah, untuk menyempurnakan kesimpulan pelajaran kita, perhatikan ke depan. Organ gerak ada dua, yaitu organ gerak pasif dan ada organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang dan rangka, sedangkan organ aktif yaitu otot. Kemudian organ gerak hewan dan manusia bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, hewan dan manusia memiliki alat gerak berupa kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk melompat, memegang, berenang, dan memanjat. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, karena pelajaran kita sudah berakhir, silakan tutup bukunya. Oke, kita bernyanyi dulu ya sebelum pulang ya. Iya, Ingat kan lagu Masa Mesir? masih Bu. Oke, kita bernyanyi. Semangat. Mesir kabupaten idolaku yang ku cinta, tempat aku dilahirkan Bunda, tempat ku
Baik. Untuk silakan duduk kembali nak. Untuk pelajaran kita selanjutnya dibaca-baca bukunya di rumah tentang organ gerak aktif pada manusia ya. Untuk selanjutnya supaya bukunya dibaca-baca di rumah. Nah sekarang coba untuk memimpin doa kita pulang. Siapa yang bersedia nak? Siapa yang bersedia memimpin doa pulang? Gabriel, pimpin doa nak. Kami kehidupan siang hari ini Tuhan. Kami sebentar lagi pulang ke rumah kami, berkatilah kami di perjalanan hingga pulang ke tempat kami dan bertolong orang tua kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar, belajar itu membuat kami menjadi pintar ya Tuhan. Tuhan, kepada guru-guru kami yang sudah mengajari kami, berilah mereka kesehatan agar bisa terus mengajari kami Tuhan. Kepada kedua orang tua kami, berilah kerja-kerja dan kesehatan Tuhan, agar bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Maaf segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Gabriel. Pelajarannya hari ini bisa diulang kembali di rumah ya, supaya tetap ingat matematika.